ya, ini masuk sumur ya? Iya. Ini dibuka ini. Hati-hati ya. Coba yang ini sudah ada masuk darahnya ya. Iya. Yang ini belum, sarung hijau. Sarung hijaunya mana? Sarung hijau yang dijemur ya, yang basah yang buat lap darah. Itu mana? Wadah masih siap? Belum. Sudah siap. Udah siap. Tinggal kemana? Ada di atas. Di bawah. Oh di bawah. Siap. Kapolres. Siap. Apa sini? Sebentar. Ya. Dalam. Bajunya. Oh sarung hijau Pak yang buat lap darah. Sini kan? Sini, Hendra. Sini. Ini yang pentingnya. Ya. 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 Ini BB-nya dia makan. Masker warna biru. Masker warna biru yang dipakai Raska. Masker biru Pak, bilang sama Pak. Digabung di sini aja. Masker biru kan? Ya, masker biru. Masker biru yang dipakai di CCTV itu. Dipakai ini udah, ya. Tas. Nah, ini ada ini. Helm. Sama pisau. Tinggal pasang masker biru Pak ya. Tinggal masker warna biru. Gimana? Udah mulai penasaran? Iya, itu. Penasaran sekali? Penasaran sekali. Gimana kita buatnya ada 2 episode, 3 episode? Waduh. Durasi kepanjangan. Ya, alhamdulillah lah terungkap ini. Amin. Tahun. Salah. Enggak, ini semuanya 15 tahun. 15 tahun, ini 15 tahun. Kalau yang satu yang ya Pak ya. Nanti ini harus
hati-hati. Dia udah kasih tahu. Ininya mana? Oh. Pak Kanit, ininya masker yang birunya sudah ada ya? Coba deh, kita takutnya lupa. Jadi dulu kan, ini sama masker. Baju yang dia gunakan? Dia pakai baju ini? Ya, Oke. di mobil itu. Di mobil. Sama ini nah, sama ini kan. Ini kerudungnya, ini bajunya. Oke. Ini pada saat ditangkap pakai ini ya? Pada saat dia juga melakukan perbuatan saat itu menggunakan ini juga celananya ini kaosnya. Ini pada saat ngelap. Membersihkan darah. Bersihkan darah. Oke. Ini tas. Ini semua. Ya, ini barang bukti milik korban. Yang ditemukan di kamar hotel ya? Ya, Semua di sini. ya. Ini banyak Ya, jelasan silakan. alat yang digunakan. Itu aja tuh. Betul ya? Benar. Udah bisa ya? TSK di mana? Pesan Mbak. Kapol Kapolres. ADC. ADC. Lapor Bapak udah siap di bawah. Oke. Oh iya. Tes 1 2. Nanti tolong HP jangan ditaruh di atas speaker ya Pak, biar nggak bunyi. Tes. Para pengikut Facebook beritajatim.com yang terhormat, sore ini kami akan melaporkan di mana di wilayah hukum Sidoarjo pagi tadi dihebohkan dengan pemberitaan adanya pembunuhan. Sejatinya pembunuhan itu terjadi pada Senin malam. Namun berita viral atau heboh menjadi pemberitaan di berbagai media online itu baru diketahui pagi tadi, yang mana 2 anak juragan warung kopi berinisial D dan D yang kakaknya berusia sekitar 18 atau masih memasuki semester yang kelima di suatu perguruan tinggi perawatan, sedangkan adiknya yang jadi korban juga masih berstatus pelajar, yakni masih sekolah di sebuah sekolah swasta yang berada di dekat rumah korban, yakni kawasan Dusun Wedoro Sukun, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Ini yang ada di depan gedung Satuan Reskrim dan Tahti Polresta Sidoarjo. Para jurnalis menunggu tersangka untuk dikeluarkan, yang mana pada sore hari ini akan diungkap, baik itu terkait kronologis maupun motif yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial HE. Sebagaimana diketahui, seperti yang diberitakan oleh Berita Jatim, bahwa HE pelaku ini adalah sebelumnya sudah dikenal oleh keluarga korban, yakni pernah menjadi tenaga jaga warung kopi. Setelah mengenali keluarga dan termasuk anak korban, yakni korban Dira, diduga pelaku ini mengeluarkan hasrat hatinya, yakni senang atau jatuh cinta kepada korban Dira. Namun dari informasi yang beredar bahwa cinta itu ditolak oleh korban, sehingga membuat emosional. Saudara, ini tersangka. Salam. Dah.
Apa sikil mulai? Ayo wis. Ayo wis. Wis jalan. Yuk kasih jalan. Awas mas, kasih jalan. Los lur. Kurang mundur rek api rek sak budene rek. Masyaallah. Arek-arek longgo korek. Ayo jangan berkerumun. Tangan sayang. Iya tangannya sayang. Masya Allah. Ingat dihabiskan. Saya Imam Bali. Tawa arek ya sebenarnya. Cengki. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini rekan-rekan wawancara dengan ini. Belum, Dan. Nah gini mas. Gak merono. Kaisar itu jarno kok Mas nang kene. Jarak iki gak karo. Bawa korti rek menyerah rek. Tawakno ta. Apane gak iso bawa ta. Bun, putun bun aku kok. Bun. Ayo. Ayo wes. Apa moto? Foto-foto nih. Moto. Langsung Foto-foto nih. Mundur. Mundur. Bisa Mas. Langkaran.
Sebelah barat dan Barang enteng. Lur. Hari ini kita akan ekspos untuk permasalahan tindak pidana pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan 2 korban meninggal dunia. Awal mula kejadian TKP di Dusun Bedoro, Kelurahan Bedoro, daerah Kecamatan Maru. Ini pulang ke rumah, mendapati rumahnya dalam keadaan kosong. Kemudian kedua anak gadisnya, saudari BR sama saudari BA, ini tidak ada di tempat. Kemudian di rumahnya itu ditemukan bekas-bekas darah yang sudah dikeringkan, yang sudah disekat. Jadi waktu tersebut, kemudian yang bersangkutan melaporkan kepada Polsek Waru. Kemudian dari Polsek Waru datang tim, kemudian juga tim dari Polresta juga hadir. Kemudian kita usut bagaimana kejadian tersebut. Pada mulanya di belakang rumah itu ada sebuah sumur, ya, sebuah sumur yang bentuk lubang, kemudian kedalaman sekitar 5 meter 6 meter. Di situ dengan menggunakan lampu senter itu bisa dilihat, oh rupanya di situ ada sebuah helm, kelihatan helm dan pakaian-pakaian. Helm ini di situ. Kemudian setelah datang tim untuk melihat lagi, kemudian helm ini coba diangkat dengan pengait. Rupanya di situ tergantung tangan evakuasi. Kemudian setelah itu tim bergerak untuk mulai melacak keberadaan daripada terduga pelaku kejahatan tersebut. Setelah dilakukan pemetaan, kira-kira pelakunya itu siapa, didapat inisial yang digunakan pelaku. Jadi pelaku menggunakan kendaraan daripada keluarga korban. Ini mengendarai kendaraan, kemudian kendaraan ini ditemukan di daerah Desa Tambak Sawah, kira-kira 2 km daripada TKP. Kemudian dari hasil pengembangan, kira-kira siapa yang kira-kira memungkinkan untuk berhubungan, ataukah ada yang mungkin merasa disakiti oleh keluarga korban. Akhirnya ada atas nama tersangka saudara HE. Saudara HE kita amankan di suatu penginapan di daerah Sedati. Di daerah Sedati, ini di penginapan Oyo. Saat kita lakukan penggerebekan, ini yang bersangkutan awal mulanya tidak mau membukakan. Kemudian kita lakukan upaya paksa dengan pihak losmen di sana. Kemudian tersangka berupaya untuk melarikan diri. Untuk itu dilakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku. Dari pengakuan pelaku itulah pelaku kemudian mengakui kalau yang bersangkutan selain membunuh, selain satu lagi, ada satu korban lagi yang masih ada di dalam sumur. Jadi kemudian dilakukan pengangkatan terhadap jenazah kedua di dalam sumur tersebut. Kemudian dari pelaku itu, pelaku juga menceritakan bagaimana awal mulanya, kenapa kok bisa pelaku ini sampai membunuh kedua korban tersebut. Awal mula pelaku datang ke rumah, kemudian di situ dijumpai dengan
saudari DA ini yang paling bungsu di situ menemui. Kemudian tidak begitu lama saudari GR yang kakaknya datang masih menggunakan helm. Kemudian waktu kakaknya helm, ulangi waktu kakaknya datang, ini timbullah percecokan. Dari percecokan tersebut, saudari DR dicekik oleh tersangka. Melihat kakaknya dicekik, adiknya ini lari ke belakang mengambil pisau. Nah, pisau itu coba melihat adiknya datang menggunakan pisau, seolah pelaku langsung tangan yang memegang pisau itu dipegang, kemudian pisau itu ditusukkan kepada adiknya, yaitu saudari DA. Melihat saudari DA mengeluarkan darah, yang saudari DR ini histeris. Kemudian karena saudari DR ini histeris, kemudian saudari DR ini disekap, kemudian dicekik sampai meninggal dunia. Kemudian satu persatu dimasukkan ke dalam sumur, mulai dari yang saudari DA dimasukkan ke dalam sumur, kemudian baru saudari DR dimasukkan ke dalam sumur juga. Setelah itu pelaku berupaya untuk membersihkan daripada tempat tersebut. Jadi genangan darah yang ada itu disekat pakai sarung ini. Nah, ini disekat oleh pelaku. Kemudian setelah itu pelaku sempat keluar dari rumah menggunakan sepeda motor dengan memakai baju daripada saudari DR. Jadi saudari DR di almarinya diambil bajunya, pelaku naik motor keluar, tapi kemudian pelaku kembali lagi ke dalam rumah untuk mengambil handphone, kemudian laptop, kemudian sambil menggunakan mobil daripada korban. Jadi menggunakan mobil keluarga korban, sehingga akhirnya ditemukan di daerah tambak sawah tersebut. Seperti itu gambarannya. Dan berarti korban sama pelaku ini kenal berarti sebelumnya? Ya, kenal. Korban ini kenal dengan pelaku. Jadi korban ini karena mengenal dengan pelaku, karena pelaku ini pernah menunggu salah satu warkop yang dimiliki oleh ibu daripada korban. Dan untuk keseharian motifnya apa, Dan? Motif pelakunya? Motifnya bisa dibilang ada cinta bertepuk tangan juga ini. Kemudian juga masalah ingin memiliki barang, karena waktu ini handphone sama laptopnya sempat dibawa. Seperti itu. dendam juga, mungkin dendam karena Ya, mungkin dendam juga karena cinta. Ini apa online, driver online. Bukan, apa driver, supir rental. informasinya dulu pernah bekerja di orang tua. Iya, di itu warkopnya ibunya, tapi menunggu. Karena ini kan orang tua korban memiliki dua warkop, yang satu ditunggu oleh bapaknya, satu ditunggu oleh ibunya. Pasal yang dijeratkan, Dan? Pasal yang dijeratkan di sini pasal 338 KUHP, kemudian juga pasal 365 ayat 3, kemudian juga karena masih ada satu korban yang di bawah umur juga pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya tadi saya kira normal ya. Kalau psikopat dia latar belakangnya belum pernah melakukan hal yang lain dulu. Dan hanya cinta dicoba. Pemirsa, barusan kita dengarkan terkait keterangan pers, yakni tentang pengungkapan kasus pembunuhan dua anak juragan warkop di kawasan Desa Wedoro, Kecamatan Waru, yang mana dua korban anak juragan warkop itu setelah dilakukan pembunuhan dengan cara dicekik dan ditusuk dengan pisau dapur, keduanya kemudian oleh pelaku dimasukkan ke dalam sumur. Sekian dari Sidoarjo melaporkan.
Saudari